dalam program biasa Bincang Apa Saja bersama dengan Bapak Rinon Agus Wijanarko selaku dari pengadaan barang dan jasa dari LPSE Provinsi Banten. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rinon. Langsung aja kita sapa langsung yuk. Halo Pak Rinon. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Pak. Semangat terus ya Pak ya. Insyaallah. Oke, alhamdulillah walaupun lagi puasa tapi nggak menyurutkan semangat kita nih ya Pak untuk membagikan informasi nih di hari ini tepat di Selasa 27 Juni 2023. Mila akan kulik-kulik seputar dari pengelolaan barang dan jasa dari Pak Rinon selaku dari pengelolaan informasi PBJ LPSE Provinsi Banten. Kita akan mengulik banyak informasi yang mungkin untuk Hotners juga ini penasaran ya sebenarnya pengelolaan barang dan jasa itu apa sih dan apa sih yang menjadi tujuan dari LPSE Provinsi Banten ini yang mungkin punya program terbaru nih yang disebut dengan e-purchasing. E-purchasing yang ada di lingkup Provinsi Banten. Ini mungkin masih asing untuk sebagian masyarakat Serang atau masyarakat Provinsi Banten khususnya ya. Karena untuk pengelolaan barang dan jasa ini banyak yang masih belum paham nih Pak untuk adanya apa sih yang dimaksud dalam pengelolaan barang dan jasa dan apa aja sih di dalamnya ini lingkup-lingkupnya ini ada apa aja dan mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak ini terkait e-purchasing yang dimiliki oleh LPSE Provinsi Banten ini seperti apa Pak? Ya baik, makasih Mbak. Satu kehormatan buat saya, kami ya Biro Pengadaan Barang Jasa diundang oleh Radio Hot Serang ya, rangka ya mungkin juga sosialisasi kita manfaatkan talk show ini untuk sosialisasi ya. Jadi kami perkenalkan dulu mungkin di kami Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Banten. Jadi kami ada di Setda Provinsi Banten. Nah, sesuai fungsi kami itu ada 3 fungsi. Yang pertama pengelolaan pengadaan barang jasa, kemudian pengelolaan SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik, kemudian juga ada pembinaan dan advokasi. Nah, ini masing-masing punya fungsi-fungsi yang cukup strategis di ranah pengadaan barang jasa di pemerintah Provinsi Banten. Nah, saya tambahkan sedikit kaitan e-purchasing. Nah, ini sesuai Perpres 12 tahun 2021 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Itu perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Itu ada beberapa metode pengadaan barang jasa. Nah, itu ada salah satunya e-purchasing ya. Itu ada tender, non-tender, pengadaan langsung ya, dan penunjukan langsung, tender cepat. Nah, kita mungkin hari ini kita bahas purchasing-nya ini, purchasing-nya seperti itu Mbak. Jadi ini tertera di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi artinya memang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah ini memang perlu untuk diatur ya Pak ya, karena memang sudah ada surat keputusan presidennya sendiri yang secara khusus untuk menangani dan mengawasi, mengontrol mungkin ya Pak untuk LPSE sendiri. Nah, oke, jadi ada lebih jauhnya sendiri nih Hotners untuk manfaat dan tujuan. Apa sih peran dari adanya pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah ini? Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. FM Hot Radio, Today's Best Music. Hotners masih bersama Mila dan juga narasumber kita yakni Bapak Rinon Agus Wijanarko selaku pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa yang tentunya masih akan memberikan informasi untuk Hotners terkait dengan adanya pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rinon bahwa yang namanya
LPSE Provinsi Banten ini berperan untuk mengadakan barang dan jasa khususnya untuk di lingkup Provinsi Banten, yang mungkin barang dan jasanya sendiri ini adalah produk-produk lokal dari masyarakat Banten ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya ya Pak ya. Nah, jadi ini tentunya penting banget ya untuk kita tahu kira-kira apa aja sih yang menjadi barang atau jasa yang bisa diberikan, didistribusikan untuk di lingkup Provinsi Banten sendiri. Nanti akan kita bahas pokoknya di sesi kali ini di program biasa Bincang Apa Saja. Oke, kali ini yang bakal Mila tanya ini Pak terkait dengan e-purchasing ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rinan bahwa itu adalah mungkin aplikasi ya Pak, sejenis aplikasi yang diberikan untuk pelaku UMK yang mungkin bisa mendaftarkan ataupun menjual barang atau jasa yang di situ bisa dimanfaatkan oleh LPSE. Nah, itu gimana sih Pak cara UMK sendiri untuk menjadi penyedia baik di toko daring ataupun di katalog lokal Provinsi Banten, Pak? Oh ya, baik. Jadi tadi sebelum ke yang tadi ya, saya sedikit menyinggung kaitan maksud tujuannya apa sih ini gitu kan. Nah, ini jadi program ini bertujuan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri ya, terutama melalui pelaku usaha mikro kecil dan koperasi turut serta dalam pengadaan di pemerintah. Itu yang sebelumnya kan penyedia atau pelaku usaha itu secara konvensional melayani masyarakat umum. Nah, dengan program ini Bangga Buatan Indonesia ini para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi bisa ikut menyediakan ya berbagai kebutuhan baik di toko daring bela pengadaan ataupun di e-katalog lokal. Jadi kalau tadi sebut apa sih e-purchasing? Apa sih Pak Rinan tadi sistem apa bukan ya? Kalau e-purchasing sendiri itu metode belanjanya. Jadi kayak tadi di awal saya sudah sampaikan ada beberapa metode belanja ya. Salah satunya e-purchasing. Jadi belanja melalui elektronik. Nah, sistemnya apa? Sistemnya ada SPSE namanya yang kita kelola itu sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini difasilitasi oleh LKPPRI. Nah, untuk toko daring sendiri bela pengadaan ini kan melalui swasta ya. Namanya kita sebutnya PPMSE ya, atau marketplace lah ya. Nah, itu ada beberapa marketplace. Sekarang sudah ada sekitar 40-an marketplace. Nah, itu bisa para pelaku usaha mendaftar ke PPMSE itu ya. Terus juga kalau yang e-katalog ini sama aplikasinya tersendiri, website tersendiri, tapi juga difasilitasi oleh LKPPRI. Nah, bedanya kalau di e-katalog bisa langsung para pelaku usaha mikro kecilnya daftar melalui LPSE kita ya, harus punya akun, itu nanti bisa upload ya, menawarkan lah barangnya itu lewat e-katalog lokal. Seperti itu. Jadi ada dua aplikasi, ada toko daring bela pengadaan, ada e-katalog lokal. Gitu. Nah, sebetulnya program ini bukan hanya di Banten. Jadi ini sudah nasional, program nasional, seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota melaksanakan ini. Jadi sudah jadi konsen pemerintah pusat ya, terutama Pak Presiden untuk mensukseskan program Bangga Buatan Indonesia. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Ternyata memang dari pemerintah sendiri ini mendukung adanya Bangga Buatan Indonesia atau BBI ya. Ya, BBI betul. Nah, jadi nggak cuman dari instruksi Presiden aja nih, tapi juga benar-benar diterapkan khususnya untuk di Provinsi Banten. Dan ini juga pastinya membantu pelaku UMK ya Pak ya untuk mengembangkan kembali usahanya ya. Betul. Nah, terus kira-kira langkah apa aja sih Pak yang udah dilakukan sejauh ini untuk menerapkan bangga dengan produk Indonesia itu? Oh ya, untuk toko daring sendiri kita sudah dari 2021 ya. Bulan Mei itu kita mulai menyiapkan regulasi ya, ada Pergub, kita sudah ada Pergub 27 tahun 2021 ya, itu pedomannya ya cara untuk belanja melalui marketplace.
kita ada di situ. Kemudian surat edaran gubernur juga kita sudah siapkan untuk acuan Oke. organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Banten. Kemudian juga ada surat edaran PLT Sekda kaitan laporannya, karena ini tiap bulan juga harus melaporkan. Masing-masing dinas, badan, biro itu progresnya dilaporkan ke kami. Ya, kami himpun, kami susun, kita laporkan ke pimpinan. Nah, ini juga untuk bahan penilaian MCP KPK. Jadi ini dinilai juga, Mbak. Oke. Alhamdulillah sih udah dapat penghargaan ya. Untuk purchasing ini kita udah dapat penghargaan dari KPK. Seperti itu. Nah, untuk e-katalog, karena ini sistemnya dari LKPP berubah ya, berubah. Yang dulu kita mengusulkan LKPP sekarang diberi SK sebagai pengelola e-katalog lokal. Itu per April 2022. Jadi duluan toko daringnya, gitu ya. Kita duluan toko daringnya, baru e-katalog lokalnya. Sebetulnya kalau e-katalog sendiri sejak Perpres yang lalu sudah ada. Artinya e-katalog ini ada 3 ya, ada ada nasional, ini dikelola oleh LKPP, ada sektoral, ini dikelola oleh kementerian, dan lokal ini dikelola oleh Pemda, oleh provinsi dan kabupaten kota. Seperti itu. Nah, gimana sih cara gabungnya kan gitu ya? Nah, ini para pelaku usaha mikro kecil, koperasi yang dulu berjualan di umum, sekarang dibuka pasar pemerintah. Dan sebetulnya kan yang untuk bela pengadaan atau toko daring ini waktu COVID ya. Waktu COVID munculnya. Kenapa? Karena kan daya beli masyarakat menurun, mau belanja keluar rumah juga takut gitu ya, kondisi COVID, sehingga diciptakanlah pasar pemerintah ini, toko daring ini gitu ya. Jadi belanjanya lewat elektronik, jadi nggak perlu takut nggak keluar rumah gitu ya. Daya beli masyarakat menurun, kalau pemerintah insya Allah anggarannya ada, gitu ya, selalu ada gitu ya, mungkin gitu. Untuk mendaftarnya, kalau untuk toko daring tidak perlu akun SPSE, karena kan melalui marketplace ya, melalui marketplace. Kebijakan pendaftaran, cara belanja sampai pembayaran itu masing-masing marketplace punya alur dan kebijakan masing-masing. Jadi bisa mendaftar ke marketplace-nya masing-masingnya. Contoh kayak ini saya sebut aja ya, nggak apa ya, bukan ngiklan ini. Karena memang kita harus sebutkan itu. Mudah-mudahan ini habis ini ada sponsornya, Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi ada marketplace kita 40 ya, yang menjadi mitranya LKPP itu 40-an lah ya. Yang proaktif ke Pemprov Banten itu sekitar 5 ya. Nah, kita juga ada marketplace anak perusahaan BUMD kita ya. Jadi lokal ini murni lokal, itu Plaza Banten namanya. Gitu. Plaza Banten, ada MBIS Market, Grab ya. Ada Indo Trading dan sebagainya lah ya, itu yang proaktif kita. Artinya OPD kita juga belanja melalui itu. Jadi tokonya lewat situ gitu belanjanya. Nah, tadi pelaku usaha mikro kecil dan koperasi ini juga bisa daftar ke situ. Tidak perlu buat akun SPSE. Berbeda dengan e-katalog. Nah, kalau e-katalog ini pelaku usahanya harus daftar dulu, punya akun SPSE. Wajib ya, Wajib punya akun SPSE. Nanti menyiapkan NIB, ya, NPWP, gitu ya, jenis usahanya, izin usahanya, gitu. Sama nanti mengisi surat pernyataan menjadi penyedia, itu bermaterai ya. Nanti bisa diisi. Sama satu lagi tugas dan tanggung jawab ya, sebagai penyedia, itu juga bermaterai. Di-scan, di-upload. Nah, itu nanti melalui e-sikap. Jadi ini juga sistemnya punyanya LKPP, e-sikap ya namanya. Sistem kinerja penyedia. Ini ada, itu untuk mendaftar penyedia di situ. Jadi semua kalau kita cari di e-sikap ada tuh semua penyedia yang sudah mendaftar di situ. Baik nanti yang kinerjanya bagus, yang buruk, yang di blacklist ya, daftar hitam tuh ada di situ. Nah, nanti e-katalog ini secara sistem ya menyeleksi sendiri. Yang dulu secara manual lewat verifikator di kita, ini lewat sistem. Jadi akan tertolak bila persyaratannya tidak lengkap, gitu ya. Contoh NPWP, nggak punya NPWP, ya nggak bisa masuk ke berikutnya. Kolomnya itu merah, gitu, ada bintang merah, gitu. Sepanjang nanti terpenuhi semuanya bisa
masuk dan daftar ke e-katalog melalui e-sikap ya. Jadi e-sikap nih yang mewakili kita secara sistem memverifikasi gitu ya. Baik dari si izin usahanya, dari jenis usahanya gitu ya, kelengkapan pajak dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau udah lolos sikap itu baru bisa menayangkan produknya gitu. Nanti secara apa namanya grafis ya, difoto produknya, misalkan nih kalau ini di radio nih, nah kebetulan di katalog sudah ada iklan layanan masyarakat, iklan dan publikasi masyarakat. Itu bisa radio, koran, televisi, baik billboard dan sebagainya itu mendaftar ke katalog. Gitu. Nanti difoto, misalkan nih kalau misalkan di sini iklan layanan masyarakat satu spotnya berapa, misalkan itu ditayangkan di situ. Gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang toko daring tadi. Toko daring persyaratannya mungkin mirip ya, agak sama, harus ada NIB, NPWP gitu ya. Yang lain-lainnya sudah biasa, nah, pasti karena elektronik harus punya nomor rekening kan, untuk pembayarannya seperti itu. Nah, daftar lewat marketplace kalau toko daring, kalau yang katalog lewat kita, karena harus wajib punya akun SPSE. Gitu. Seperti itu kurang lebih Mbak tahapannya untuk mendaftar dan bisa bergabung di e-katalog lokal dan toko daring Bela Pengadaan. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi artinya di situ ada persaingan ya untuk para pelaku UMK ini untuk bisa masuk nih ke pusat pemerintahan gitu. Dan untuk pengadaannya sendiri nih Pak, apakah rutin dilakukan, misalnya kita butuh snack atau mungkin furniture gitu ya, atau hanya mungkin berkala 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung kebutuhan dari pemerintah itu sendiri atau OPD itu sendiri gitu?